Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 akan Waalaikumsalam mempresentasikan warahmatullahi hasil dari review wabarakatuh. jurnal kami yang berjudul Studi Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Devi Kurniawati, lalu ada teman saya Regita Cahyani, Printa Pradana, dan Vina Nurfarida. Selanjutnya tentang subbab di review jurnal ini, yang pertama nanti ada judul penelitian, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi, yang kelima variabel, yang keenam hipotesis, yang ketujuh hasil penelitian, dan yang kedelapan kesimpulan. Terakhir, what's good research? Selanjutnya tentang judul penelitian. Judul penelitian ini studi perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitinya adalah Ibu Rohmaika dan Nur Hayati Abdullah tahun 2011. Selanjutnya tentang latar belakang. Fitur menonjol dari sistem perbankan konvensional yang bertentangan dengan kepatuhan syariah adalah pembayaran dan penerimaan bunga atau riba yang dihasilkan dari transaksi perbankan, yaitu dari pinjaman dan deposito. Perbankan syariah bagaimanapun memiliki karakter tertentu yang membuatnya berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Selain bebas bunga, bank syariah juga harus menghindari transaksi yang ilegal. Dari sudut pandang syariah, bank syariah juga menerapkan zakat, pembagian keuntungan dan kerugian, dan menghindari transaksi dan aktivitas spekulatif karakteristik tersebut, sehingga membuat perbankan syariah bertentangan dengan sistem perbankan konvensional. Baru-baru ini pertumbuhan perbankan syariah telah menunjukkan laporan yang luar biasa. Menurut Ahmad, tahun 2000 terdapat lebih dari 176 bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dengan simpanan melebihi 112,5 miliar US dollar dan beroperasi di 40 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya tentang tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, penelitian ini bertujuan mengukur seberapa besar perbandingan kinerja bank syariah dengan bank konvensional. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bank syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman terhadap kinerja bank syariah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitiannya menggunakan 1 rasio probabilitas, 2 rasio likuiditas, 3 rasio risiko dan solvabilitas, dan yang terakhir rasio efisiensi. Untuk sampel perusahaannya, contoh bank syariah pada tahun 2000 hingga 2007, yaitu ada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Untuk periode 2005 hingga 2007, ada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Kemudian untuk contoh bank konvensionalnya, ada 1 Bank Bumi Putra, Bank Buana, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank NISP, dan Bank Pan Indonesia. Kemudian untuk hipotesisnya, yang pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama tahun berjalan 2000 hingga 2007. Kemudian, hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional selama tahun 2005 hingga 2007. Hasil penelitiannya bisa dilihat seperti yang tertera pada slide. Perbandingan bank-bank tersebut selama tahun yang berjalan 2005 hingga 2007, termasuk bank syariah. Kemudian,
ada hasil penelitian perbandingan kinerja keuangan Bank Mega Syariah dari 2005 hingga 2007. Dari segi analisis antar bank, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 dan 4, semua ukuran probabilitas tidak menunjukkan perbedaan statistik antara bank syariah dan bank konvensional pada periode 2000 hingga 2007 dan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu periode 2005 dan sampai 2007. Kemudian yang selanjutnya ada hasil analisis probabilitas. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menemukan bahwa tidak ada perbedaan probabilitas yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pendapatan bank syariah terutama diperoleh dari kegiatan pembiayaan yang terus meningkat selama periode 2000 hingga 2007. Peningkatan aktivitas pembiayaan pada periode ini didukung oleh rendahnya non-performing loan atau NPL. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menemukan bahwa tidak ada perbedaan profitabilitas yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Menurut Samad 2004, Widogdo, dan Ika 2007. Hasil ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pendapatan bank syariah terutama diperoleh dari kegiatan pembiayaan yang terus meningkat selama periode 2000 sampai 2007. Peningkatan aktivitas pembiayaan pada periode ini didukung oleh rendahnya non-performing loan atau NPL. Alhasil, profitabilitas bank syariah tidak ketinggalan dengan profitabilitas bank konvensional yang juga terus meningkat pada periode tersebut, terutama karena kenaikan suku bunga. Analisis likuiditas. Berdasarkan tabel 3 dan 4, rasio CR pada kedua periode perbandingan secara konsisten menunjukkan perbedaan secara statistik. Rata-rata bank syariah pada periode 2000 sampai 2007 adalah 2,50150 dibandingkan dengan 1,31300 bank konvensional. Pada periode 2005 sampai 2007, Bank Mega Syariah dimasukkan rata-rata bank syariah pada periode 2000 sampai 2007 adalah 3,72200 dibandingkan dengan 1,31617 bank konvensional. Secara statistik, tampaknya kemampuan bank umum syariah untuk memenuhi kewajiban lancar dengan aset lancar lebih baik daripada bank konvensional. Hasil penelitian. Analisis resiko dan solvabilitas. Berdasarkan data pada tabel 3 dan tabel 4, ditinjau dari analisis antar bank menunjukkan bahwa semua ukuran resiko dan solvabilitas juga tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional baik pada periode 2000 sampai 2007 maupun 2005 sampai 2007. Analisis efisiensi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4, rata-rata rasio relatif sama dibandingkan dalam dua periode. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dalam semua langkah efisiensi. Secara keseluruhan, analisis hasil menunjukkan bahwa hanya resiko likuiditas yang memiliki perbedaan signifikan dalam perbandingan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional baik pada periode tersebut 2000 sampai 2007 dan 2005 sampai 2007 bahkan setelah masuknya bank ketiga di Indonesia. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di daerah yang sama. Menurut Samad 2004, Widogdo dan Ika 2007, Kadir et al. 2007. Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Kecuali kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional, rasio likuiditas yang diwakili oleh rasio lancar atau CR,
Rasio tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Kelemahan dan keterbatasan. 1. Sampel bank syariah dalam penelitian ini hanya diwakili oleh Bank Umum Syariah, BMI, BSM, dan BMS. Sementara itu, lembaga syariah lainnya seperti unit perbankan syariah dan BBR syariah juga terus berkembang. 2. Penelitian ini hanya menggunakan rasio keuangan konvensional untuk mengukur kinerja bank syariah. 3. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kinerja bank syariah sebelum penerapan Undang-Undang Perbankan Syariah atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian lebih lanjut dapat melihat dampak undang-undang ini terhadap kinerja bank syariah. Saran. 1. Akan menjadi perbandingan yang lebih bermakna mungkin jika lebih banyak lembaga perbankan syariah yang akan diambil sebagai bagian dari sampel dalam penelitian masa depan. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio keuangan lain yang lebih islami, seperti total zakat terhadap total pendapatan, rasio mudharabah musyarakah, rasio pinjaman jangka panjang, investasi obligasi pemerintah. Penelitian lebih lanjut dapat melihat dampak undang-undang ini terhadap kinerja bank syariah. Sudut lain yang dapat dieksplorasi adalah pengungkapan laporan keuangan dalam aspek non-moneter lembaga Islam. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vina. What's good research? Tujuan penelitian jelas. Ya, tujuan penelitian ini jelas bisa dilihat dari pendahuluan atau latar belakang dengan penjelasan yang mendetail. Beberapa sampel yang mendukung pemahaman perbandingan beberapa bank dan contoh pada tabel yang cukup jelas. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio risiko dan solvabilitas, dan juga rasio efisiensi. Proses penelitian terinci. Ya, penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitiannya. Sampel laporan keuangan bank diambil dari websitenya dan juga database Bank Indonesia yang dapat diakses dari websitenya. Rasio-rasio di atas dihitung berdasarkan laporan keuangan tersebut. Untuk analisis data, uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 atau lebih sampel yang diambil dari 2 atau lebih populasi. Samat 2004 halaman 6-7. Untuk menentukan apakah perbedaan min signifikan, nilai harus lebih kecil dari 0,05. Jika nilai kurang dari 0,05, hipotesis 0 tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok akan ditolak. Kelemahan riset diungkap secara terbuka. Ya, kelemahan penelitian ini diungkapkan secara terbuka, bisa dilihat dari keterbatasan penelitian dan juga arahan untuk penelitian selanjutnya. Temuan dan kesimpulan sudah disajikan secara tepat dan jelas. Ya, temuan penelitian ini disajikan dengan jelas tanpa ambigu. Penelitian ini mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan penemuannya. Ya, kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Peneliti dapat mengungkapkan bukti empiris antara hipotesis dan hasil penelitian sudah sesuai. Analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan. Ya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori cukup tepat untuk pengambilan keputusan, karena dengan data yang dihasilkan mempermudah penulis dalam menentukan perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia.
Menerapkan etika yang tinggi. Ya, penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini di mana setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka. Penulis juga jujur mengungkapkan hasil penelitian yang diperolehnya. Pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian. Ya, pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian, dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini sudah terancang sesuai dengan peneliti jurnal pada umumnya. Peneliti ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik karena semua komponen sudah tersajikan dengan lengkap, jelas dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa lewat komentar YouTube. Terima kasih.